Pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka menjadi landasan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di antaranya, 1. Ing ngarsa sang tuada. Semboyan ini memiliki makna bila berada di depan hendaklah memberi teladan yang baik. 2. Ing madya mangun karsa. Semboyan ini memiliki arti bila di tengah hendaklah memberi dorongan atau inisiatif. 3. Tutwuri handayani. Semboyan ini memiliki pengertian bila di belakang hendaklah memberi dukungan bimbingan dan arahan. Maka pengambilan keputusan yang dihasilkan akan mempertimbangkan keputusan yang mengacu pada cinta kasih dan sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nilai-nilai yang tertanam akibat pengaruh prinsip pengambilan suatu keputusan. Menurut Lumpkin tahun 2008 menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Nilai-nilai moral yang tertanam pada seorang pemimpin pembelajaran adalah penalaran yang baik, menghargai konsep-konsep, dan prinsip-prinsip etika. Nilai-nilai positif pemimpin pembelajaran adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menganalisis sebuah keputusan dengan langkah coaching grow atau tirta mampu mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Mengkombinasikan konsep coaching grow atau tirta dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan, pendampingan dan pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktek dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang diambil. Apakah keputusan sudah berpihak kepada murid, sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Guru harus memiliki kompetensi sosial dan emosional KSE dalam mengambil sebuah keputusan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ini disampaikan oleh Bob Albert. Jadi, kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. 5 kompetensi sosial dan emosional KSE itu antara lain: 1. Kesadaran diri self-awareness. 2. Manajemen diri self-management. 3. Kesadaran sosial social awareness. 4. Keterampilan berelasi relationship skills. Dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab responsible decision making skills. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika oleh pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan adalah keputusan yang berpihak pada murid dan didasari dengan kesadaran penuh atau mindfulness, yakni kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja
pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Ini disampaikan oleh Kabat Jing dalam Hawking tahun 2017. Prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan adalah dengan mengidentifikasi jenis-jenis paradigma, dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun orang lain, mampu menganalisis dilema dengan bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka, dapat memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan, dan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman melalui pendekatan inquiry apresiatif IA. Merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. IA merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. IA mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Bagja merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Ya, dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, sehingga keputusan yang dihasilkan masih bersifat sepihak dan menimbulkan pertentangan. Dan setelah mempelajari materi ini, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir and based thinking, kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil. Berpikir berbasis peraturan rule based thinking, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli care based thinking. Paradigma yang digunakan dalam keputusan tersebut yakni 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Iya, betul. Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka sebagai manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Guru dapat mengembangkan lingkungan yang sifatnya fisik atau ekstrinsik maupun yang bersifat psikis atau intrinsik. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid.
Jadi kesimpulan akhir modul materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah: yang pertama, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran berlandaskan pada filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pengambilan keputusan sebagai budaya positif dengan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, well-being. Yang ketiga, kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar pengembangan 5 KSE sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Keempat, dalam perjalanannya menuju profil belajar Pancasila, pada saat dilema etika dan bujukan moral diperlukan analisis tentang paradigma dan keputusan pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid dan terwujudnya merdeka belajar.